O name. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Once again, name above, oh name. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. Oh, worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. High and lifted high, Jesus, Son of God, the dying of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the great hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. Oh, high and lifted high, Jesus, Son of God, the dying of heaven crucified. Worthy is the Lamb.
Can you love with many crowns? You reign victory high, high than lifted God. Oh, Jesus, Son of God, the dying of heaven crucified, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. Can you now with many crowns? You reign victorious, high than lifted up. Oh, Jesus, Son of God, the dying of heaven crucified, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Can you love with many crowns? You reign victorious, oh, high and lifted up. Jesus, Son of God, the dying of heaven crucified, worthy is the Lamb, seated on the throne. Oh, can you now with many crowns?
You're Victoria. Hiding deep down, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified, worthy the name. Saya tidak ingin ada anggota keluarga Allah yang tersesat. Saya tidak akan pernah menginginkan hal itu terjadi. Inilah sebabnya saya seringkali berusaha untuk menasihati Anda. Bahkan kadangkala saya merasa perlu menegur Anda dengan keras. Saya tidak ingin Anda terluka atau menderita, terhilang, dan menangis. Yang saya inginkan adalah agar jiwa Anda bertumbuh. Mengapa? Karena saya sangat mengasihi Anda. Ketika saatnya tiba bagi saya untuk menghibur hati Anda yang sakit, ini yang akan saya lakukan. Tetapi kalau bukan saat untuk hal itu, saya memberikan teguran yang keras dari hati yang mengasihi. Sebagaimana Allah mengasihi Anda, para pemimpin rohani Anda juga senantiasa mengasihi Anda. Anda perlu memahami bahwa kalau Anda tidak suka untuk mendengar apa yang dikatakan oleh para pemimpin rohani Anda, berpikir bahwa mereka hanya mengganggu Anda, atau kalau Anda berpikir bahwa mereka marah kepada Anda, dan kemudian Anda mau menutup telinga Anda sebenarnya sedang menolak kasih Allah. Kalau para pendeta Anda tidak memiliki kasih di dalam hati mereka, mereka tidak akan menegur Anda dan juga tidak akan memperdulikan Anda. Kebalikan dari kasih adalah ketidakpedulian. Ketika kita tidak mengasihi seseorang, kita tidak mengatakan apapun kepadanya dan hanya pergi tanpa mempedulikan mengenai orang itu. Dengan percaya kepada kebenaran keselamatan yang dicurahkan Allah kepada kita di dalam kasih-Nya, kita sekarang menjadi ciptaan baru. Adalah dengan iman kita kepada Injil air dan Roh, bahwa kita hidup. Karena itu, di antara saudara dan saudari yang hatinya terluka, haruslah disembuhkan dari luka-luka mereka. Mereka yang hatinya congkak harus diajar rendah hati. Mereka yang meluap harus dikurangi, dan mereka yang berkekurangan harus dipenuhi. Kita semua harus dengan cara ini dibaharui di dalam kasih Yesus Kristus. Kita harus dibaharui sama sekali, dan bukannya memperbaiki diri kita yang lama. Kita harus hidup di dalam kasih Allah, percaya kepada kasih ini, dan mempraktekkannya. Di dalam kasih Allah saja, kita bisa menjalani kehidupan iman kita di dalam segala firman-Nya. Apakah perintah yang terbesar di dalam Kristus? Kasih. Satu kata yang disebut kasih inilah yang merupakan perintah yang terbesar. Kasih Allah bagi kita begitu kuat sehingga seseorang atau sesuatu tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih itu. Ada tertulis, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Kidung Agung 8 ayat 6. Ada seseorang yang ketika mereka yang dikasihinya diperdaya oleh iblis dan menghadapi maut, meletakkan hidupnya sendiri. Seseorang ini tidak lain dari Yesus Kristus, Yesus sendiri. Yesus mengasihi kita, namun karena tipu daya iblis, kita jatuh ke dalam dosa, dan kita sangat menderita serta mati.
tetapi untuk menyelamatkan kita yang sudah berada di dalam pinggir Hades. Yesus tidak ragu-ragu untuk menghadapi kematian itu dengan tubuhnya sendiri. Inilah kasih yang dimiliki Allah bagi kita. Tidak lain dari kasih yang tak bersyarat inilah yang diberikan Allah kepada kita. Kasih yang dengannya Ia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Inilah kasih yang sejati. Bisakah mereka yang menjadi orang-orang benar dengan percaya kepada terang kebenaran terus berdiam dan hidup dalam kegelapan? Tidak, mereka tidak bisa. Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-10, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saudara seiman yang terkasih, Alkitab dengan jelas menunjukkan di sini bahwa mereka yang mengatakan berdiam di antara orang-orang benar dan berada di dalam terang, namun membenci saudaranya, yaitu mereka yang mengatakan bahwa mereka mengenal dan percaya kepada Allah yang sudah membebaskan kita dari segala dosa dan membawa kita kepada kehidupan, akan tetapi membenci saudaranya. Mereka berdiam di dalam kegelapan bahkan sampai saat ini. Barang siapa membenci saudaranya dari kedalaman hatinya adalah orang-orang yang masih berdiam di dalam kegelapan. Yohanes mengatakan di sini bahwa mereka yang mengasihi saudaranya itulah yang berada di dalam terang, dan bahwa tidak ada penyebab apapun yang akan membuat mereka tersandung. Kalau di sisi lain, Anda dan saya sungguh-sungguh membenci saudara kita dari kedalaman hati kita, maka hati nurani kita akan sangat terganggu. Tetapi kalau kita tidak membenci seseorang dari kedalaman hati kita, maka tidak akan ada perasaan terganggu yang demikian. Mari kita bayangkan bahwa salah satu dari saudara-saudari atau para hamba Allah melakukan suatu kesalahan kepada kita. Kalau itu memunculkan kemarahan di dalam hati kita, membuat kita membenci orang itu dengan sepenuh hati, memusuhi dia dan memandang dia dengan kemarahan, maka ada sesuatu yang sangat salah di dalam diri kita. Kalau hati yang penuh kebencian itulah yang ditemukan di dalam hati Anda sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali, Anda harus memahami bahwa Anda sekarang berada di tempat yang salah. Adalah karena Anda membenci seseorang di dalam hati Anda dan marah kepadanya sehingga Anda menjadi sangat tidak enak terhadapnya. Kita kemudian merasa tidak sejahtera di hadapan Allah dan bahkan kepada diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita merasa salah di dalam hati kita. Saya membenci dia karena ia membenci saya terlebih dahulu. Lalu apa yang salah di sini? Orang-orang dunia mungkin berpikir demikian dan membenarkan diri begitu. Tetapi bagi kita yang percaya kepada firman Injil air dan roh, tidak bisa demikian. Karena kita adalah terang kebenaran. Karena kita sudah memancarkan terang yang benar. Dan karena kita sudah diampuni dari dosa-dosa yang tidak terhitung banyaknya yang tidak terkatakan, kita tidak bisa lagi hidup dalam kegelapan. Orang-orang benar berjalan di dalam terang, dan tidak ada penyebab yang membuat ia tersandung di dalam hatinya. Kemudian, Rasul Yohanes juga mengatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya,
Ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Mereka yang membenci saudaranya, dengan kata lain, masih hidup di dalam kegelapan. Yohanes mengatakan di sini bahwa orang-orang yang demikian berjalan dalam kegelapan dan tidak tahu kemana ia pergi. Mereka yang ada di dalam kegelapan tidak tahu bahwa mereka terikat oleh penilaian yang salah, karena mereka tidak tahu membedakan yang benar dengan yang salah. Ada kalanya Anda dan saya yang sudah menjadi orang-orang benar juga menemukan diri kita ada di dalam kegelapan, karena Allah sudah menyinarkan terang kebenarannya kepada kita. Dengan iman kita menjadi terang yang benar, umat Allah sendiri, orang-orang benar dan orang-orang kudus yang tidak berdosa. Karena itu, ketika kita mendapati ada penyebab batu sandungan di dalam hati kita harus sungguh-sungguh memahami kesalahan kita dan datang ke hadirat Allah dengan iman. Bagaimana mungkin kita tetap tinggal dalam kegelapan? Kalau kita sungguh-sungguh membenci seseorang di dalam hati kita, ini menjadi penyebab kita tersandung dalam sebuah kesalahan di hadapan Allah. Dan kalau kita tidak memahami bahwa adalah kesalahan bagi kita untuk terus membenci dan memendam kebencian di dalam hati kita akan menjadi orang-orang yang buta rohani, tidak bisa membedakan yang benar dengan yang salah. Kita akhirnya akan jatuh ke dalam kesalahan yang fatal dan akhirnya akan menjadi hamba-hamba iblis. Jadi kita jangan sampai membiarkan kebencian berdiam di dalam hati kita lebih dari 1 hari. Kita jangan sampai berdiam dalam dosa, tetapi kita justru harus membuang semua sisa kegelapan dengan mengakui semuanya di dalam iman. Hanya ketika kita kemudian menjalani kehidupan dengan iman yang murni di dalam hati kita, kemudian kita bisa hidup di hadapan Allah sebagai terangnya yang murni dan benderang. Sudahkah kegelapan meninggalkan be holiness, sing like never before. Oh my God, I worship your holiness. The sun's come up and it's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. How eager and held to anger.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And Lord, the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes out, it's a music coming. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh, let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before,
Oh my soul, I worship your holy name. Oh, the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Seems like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, the sun comes out, it's a new day coming. It's time to see your soul again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. His heart is like for His goodness I keep talking 10,000 reasons on my heart. Oh, bless the Lord of my soul. Oh, my Spirit of pain, let's do that. God is able. In His name, we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will raise us up and never leave us. He will never